Hanya sayang, pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya. Omdo katanya. Ngomong doang. Ngomong 3.000, yang datang itu 60 pasang kaki. 60 pasang kaki. Artinya 30 orang. 30 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bahas kembali yaitu tentang pimpinan Pondok Al Zaitun yaitu Panji Gumilang. Jadi beliau mengatakan bahwa para pendemo ini hanya omong doang katanya ya. Dan Panji Gumilang ini dengan sombongnya mengatakan demikian. Karena Panji Gumilang ini merasa bahwa dirinya itu kebal hukum dan tidak bisa dipenjara. Bahkan Panji Gumilang ini merasa bahwa ajarannya adalah yang paling benar. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang sombong, yaitu menolak kebenaran. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Hanya sayang, pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya. Omdo katanya. Ngomong doang. Ngomong 3.000, yang datang itu 60 pasang kaki. 60 pasang kaki. Artinya 30 orang. 30 orang. Mengapa bisa menghitung begitu? Polisi saja tidak bisa menghitung. Katanya antara 100 sampai ke 200. Nah, teman-teman semuanya, itulah ya perkataan yang diucapkan oleh Panji Gumilang. Dengan sombongnya, Panji Gumilang mengatakan demikian. Para pendemo ini cuma omong doang. Dan saya tidak membahas tentang berapa orang pendemo itu, mau 1.000, mau 3.000 ya. Yang saya bahas ya, Panji Gumilang ini memang sombong sekali ya. Karena menolak kebenaran, merasa bahwa dirinya itu paling benar, ya. Dan yang diajarkan oleh Al Zaitun ini banyak penyimpangan-penyimpangan. Bahkan Panji Gumilang mengatakan meragukan Al-Quranul Karim dan menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak menyelewengkan tafsiran-tafsiran Al-Quran ditafsirkan menurut pemahaman sendiri. Dan berita terbaru tanggal 21 Juni ya 2023, Wakil Gubernur Jawa Barat akan mengirim ratusan kiai untuk mendatangi Panji Gumilang dan akan mengadakan bahwa apakah Pondok Al Zaitun ini menyimpang ataupun tidak. Jadi teman-teman semuanya ya, saya akan jelaskan tentang orang yang sombong semacam ini ya. Islam melarang dan mencela sikap yang sombong. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 18. Kemudian di ayat lain, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 23. Harisah bin Wahab Al-Khuzai berkata bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur, yaitu sombong. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 4918 dan Muslim nomor 2853. Sebagian salaf menjelaskan bahwa dosa pertama kali yang muncul kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesombongan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, sombong, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 34. Kemudian, Qatadah berkata tentang ayat ini, iblis hasad kepada Adam alaihissalam dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Iblis mengatakan, saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah.
Kesombongan inilah dosa yang pertama kali terjadi. Iblis sombong dengan tidak mau sujud kepada Adam. Tafsir Ibnu Katsir 114, Al-Maktabah At-Tauqifiyah. Hakikat kesombongan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Ya. An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini berisi larangan dari sifat sombong, yaitu menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan mereka, serta menolak kebenaran. Syarah Sahih Muslim Imam An-Nawawi halaman 163. Kesombongan ada dua macam, yaitu sombong terhadap al-haq dan sombong terhadap makhluk. Hal ini diterangkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada hadis di atas dalam sabda beliau, sombong adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Menolak kebenaran adalah dengan menolak dan berpaling darinya serta tidak mau menerimanya. Sedangkan meremehkan manusia, yakni merendahkan dan meremehkan orang lain. Memandang orang lain tidak ada apa-apanya dan melihat dirinya lebih dibandingkan orang lain. Syarah Riyadhus Shalihin 301. Kemudian sombong terhadap al-haq, yaitu kebenaran. Sombong terhadap al-haq adalah sombong terhadap kebenaran, yakni dengan tidak menerimanya. Setiap orang yang menolak kebenaran, maka dia telah sombong. Disebabkan penolakan tersebut, oleh karena itu wajib bagi setiap hamba untuk menerima kebenaran yang ada dalam kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang sombong terhadap ajaran Rasul secara keseluruhan, maka dia telah kafir dan akan kekal di neraka. Ketika datang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah dan dikuatkan dengan ayat-ayat dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia bersikap sombong dan hatinya menentang sehingga dia menolak kebenaran tersebut. Hal ini seperti yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya, orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai pada mereka, tidak ada dalam dada mereka, melainkan hanyalah keinginan akan kesombongan yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat Ghafir ayat 56. Adapun orang yang sombong dengan menolak sebagian al-haq yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dan akalnya, tidak termasuk kekafiran, maka dia berhak mendapat hukuman azab karena sifat sombongnya tersebut. Maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk memiliki tekad yang kuat mendahulukan perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di atas perkataan siapapun. Karena pokok kebenaran adalah kembali padanya dan pondasi kebenaran dibangun di atas, yakni dengan petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian teman-teman semuanya. Maka dari itu jangan sampai kita yaitu memiliki sifat sombong, yaitu menolak kebenaran. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.